Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Rizky Didaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum internasional dan nasional dari mata kuliah Hukum Internasional. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional. Contohnya adalah hukum internasional dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu negara yang dianut oleh banyak negara. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua paham. Yang pertama adalah paham dualisme, yang menyatakan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara keseluruhannya. Yang kedua adalah paham monisme, berpendapat hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, untuk yang kedua adalah hukum nasional dan hukum internasional saling berdampingan atau berkaitan satu dengan sama lainnya. Hukum internasional. Selain hukum nasional yang kita kenal diatur melalui aransemen atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat juga hukum internasional yang berlaku dalam kehidupan masyarakat internasional. Kehidupan masyarakat internasional yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi antara subjek-subjek hukum internasional di mana diperlukan kaidah yang mengatur interaksi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan hukum internasional atau kehidupan masyarakat internasional di situ ada suatu interaksi yang terjadi dan diperlukan suatu kaidah dalam interaksi tersebut. Dari hukum internasional tidak sederhana penerapan hukum nasional, karena sebagian dari subjek hukum internasional berada dalam wilayah hukum nasional, yang dimana subjek hukum internasional itu berada. Sebagai contoh, negara sebagai salah satu subjek hukum internasional tentu memiliki hukum nasional tersendiri yang berlaku di masing-masing negara dan belum tentu selalu sejalan dengan hukum internasional. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa setiap negara memiliki hukum nasional, akan tetapi tidak selalu sejalan dengan hukum internasional. Hukum internasional merupakan peraturan yang mengatur persoalan lintas negara. Hukum internasional pada mulanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional tersebut. Tidak dapat dielakkan bahwa hukum internasional mempengaruhi hukum nasional. Hal ini dikarenakan tak terlepas dari suatu negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat internasional. Hukum internasional juga dapat tercipta dengan adanya perjanjian atau kesepakatan dari kebiasaan nasional suatu negara yang dianut oleh banyak negara. Kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional. Hukum nasional dan hukum internasional sangat saling berhubungan. Misalnya, dalam bentuk pembentukan suatu hukum internasional pasti dipengaruhi oleh hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya suatu hukum nasional masing-masing negara dalam menentukan arah kebijakan hukum nasional. Dengan begitu, hukum internasional terpengaruh dengan hukum nasional, sangat berpengaruh. Hukum internasional mempunyai beberapa segi penting, seperti yang pertama adalah prinsip kesepakatan bersama atau principle of mutual consent. Yang kedua adalah prinsip timbal balik atau principle of reciprocity. Yang ketiga adalah prinsip komunikasi bebas atau principle of free communication. Yang keempat adalah prinsip tidak diganggu gugat atau principle of insurability. Yang kelima adalah prinsip layak dan umum, principle of reasonable and normal. Yang keenam adalah prinsip exteritorial atau principle of extraterritoriality. Yang ketujuh adalah dan prinsip lain yang penting bagi hubungan diplomatik antar negara. Maka hukum internasional memberikan implikasi hukum bagi para pelanggar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK.